warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sekarang materi kita pada hari ini adalah bahasa Indonesia, yaitu menemukan persamaan kata atau sinonim yang berkaitan dengan kehidupan sosial ataupun perilaku atau perbuatan kita dalam sehari-hari. Jadi, sebelum kalian belajar, berdoalah terlebih dahulu. Sukses dalam belajar itu mempunyai beberapa syarat. Salah satunya adalah tidak lupa untuk berharap dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu buku Bupena halaman 73. Pendamping pelajaran kedua pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengarkanlah teks bacaan berikut ini. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kamu sudah mempelajari arti beberapa kata tersebut. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama itu disebut dengan sinonim. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut dengan sinonim atau persamaan kata. Contohnya yaitu menolong. Menolong itu sama dengan membantu. Persamaan kata. Katanya itu berbeda, menolong sama membantu. Katanya berbeda tetapi artinya sama. Ada lagi kolaborasi atau sama dengan kerjasama. Kemudian ada kelompok, itu sama dengan tim. Ramah itu sama dengan menyenangkan. Artinya sama, kosakatanya berbeda. Disebut dengan sinonim. Oke, coba kita lanjutkan ke soal-soal latihan di halaman 74. Kerjakanlah soal-soal berikut. Nomor 1. Berilah tanda checklist pada kata yang memiliki arti yang sama. A. Sedih. Coba pilih salah satu kata yang terdapat pada kolom-kolom kecil. Kemudian berikan tanda checklist. Manakah yang cocok menjadi persamaan kata sedih? Ada senang, duka, gembira. Oke, sedih itu berarti persamaan katanya adalah duka. Kalau misalkan senang berarti itu kebalikannya. Kemudian B, peduli. Persamaannya coba temukan di kolom sampingnya. Ada menyukai, mengabaikan, atau memperhatikan. Manakah persamaan kata yang cocok dengan kata peduli? Yaitu memperhatikan. Kemudian kerabat. Kerabat itu adalah atau sama dengan ada saudara, ada guru, ada teman. Kerabat itu adalah saudara. Dan selanjutnya ada regu, ada indah, ada membantu. Carilah kata yang sama atau persamaan kata yang sama dengan kata atau yang terdapat pada soal-soal latihan tersebut.
Kemudian, tuliskan sebuah cerita tentang pengalamanmu membantu orang lain. Nomor 2 ini adalah menuliskan pengalaman adik-adik ketika membantu temannya. Contohnya misalkan nih, Bu berikan contoh. Dua minggu kemarin saya membantu teman saya di rumahnya. Ketika orang tua teman saya pergi bekerja, sementara teman saya sedang sakit. Kemudian saya pun membantu teman saya mengambilkan air minum. Saya membantunya juga mempersiapkan makan siang. Dan selanjutnya, menceritakan pengalamanmu membantu orang lain. Ditulis di buku ya. Kemudian kita lanjutkan. Muatan PPKN halaman 74. Siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di sekolah ada siswa laki-laki. Di sekolah juga ada siswa perempuan. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan. Teman-teman atau adik-adik di sekolah pasti terdapat teman-temannya yang laki-laki dan perempuan dengan pakaian yang berbeda-beda juga. Ciri-ciri dari siswa perempuan biasanya menggunakan rok sekolah atau bawahannya menggunakan rok. Ciri-ciri lelaki menggunakan celana seperti gambar berikut. Perhatikan ciri-ciri pada gambar berikut. Adik-adik bisa memperhatikan pasti banyak perbedaan yang terdapat pada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Terlihat dari potongan rambut. Biasanya perempuan suka berbando supaya lebih rapi. Sementara laki-laki tidak menggunakan bando. Siswa perempuan mengenakan hijab. Sementara laki-laki tidak menggunakan hijab. Dan ciri-ciri yang lain adalah siswa perempuan mengikat rambutnya supaya tidak berantakan. Sementara laki-laki tidak menggunakan ikat rambut. Kemudian ketika kalian menjawab soal-soal berikut, kalian akan bisa mengisinya. Nomor 1, siapa saja nama siswa laki-laki? Tidak hanya dilihat dari namanya, tetapi ciri-cirinya. Ciri-ciri laki-laki itu seperti apa? Kemudian siapa saja nama siswa perempuan? Ceritakan cara kamu bersikap kepada teman-temanmu di kelas. Setelah kalian mengetahui apakah dia perempuan atau laki-laki, bagaimana sikap kamu kepada teman kamu, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Sekarang kita lanjutkan halaman 75. Mata pelajaran muatan bahasa Indonesia. Di sini adik-adik akan mendengarkan sebuah dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Apa sih yang harus kalian petik dari sebuah cerita dongeng? Adik-adik bisa memetiknya dengan
sifat-sifat perbuatan apa yang harus kalian ambil dan tinggalkan ataupun yang menjadikan sebuah pelajaran untuk kalian ke depannya. Dongeng adalah cerita rekaan atau khayalan. Cerita pada dongeng bersifat tidak nyata. Melalui dongeng, kamu dapat mengetahui contoh sikap yang baik yang dapat kamu tiru. Misalnya, sikap kerjasama dan toleransi. Toleransi itu artinya menenggang rasa atau memperbolehkan dalam kehidupan sosial. Untuk memahami sebuah dongeng, kamu hendaknya mendengarkan dongeng dengan saksama. Mendengarkan dongeng dengan saksama atau cermat, teliti. Persamaan katanya adalah teliti dan cermat. Nah, sekarang dengarkanlah dongeng berikut ini. Judulnya adalah Sigung yang Baik Hati. Siang itu, kelinci dan tupai sedang mencari makan. Tiba-tiba, datanglah Sigung menghampiri mereka. "Hai kelinci, tupai, kalian sedang apa?" sapa Sigung dengan ramah. Kelinci dan tupai pernah mendengar cerita bahwa Sigung dapat mengeluarkan bau tidak sedap. Mereka pun lari karena tidak mau mencium bau Sigung. Sigung merasa sangat sedih karena kelinci dan tupai tidak mau bermain dengannya. Kelinci dan tupai berlari kencang ke tengah hutan. Mereka tidak sadar telah memasuki wilayah harimau. Harimau dan teman-temannya mengaum kencang. "Apa keperluan kalian di wilayahku?" seru harimau. Mereka mengepung kelinci dan tupai yang ketakutan. Seperti gambar berikut. Ini dia, ada kelinci dan tupai. Kemudian sedang diserang oleh harimau. Kita lanjutkan lagi ya. Sampai mana tadi? Oke, sampai sini. Kemudian saat itulah Sigung datang. "Jangan ganggu teman-temanku," ujar Sigung. "Memangnya kau bisa apa?" ejek harimau. "Kelinci, tupai, tutuplah hidung kalian," kata Sigung. Kelinci dan tupai menuruti Sigung. Sigung lalu mengeluarkan bau tidak sedap dari tubuhnya. Saat harimau dan teman-temannya terbatuk-batuk, Sigung memberi aba-aba pada kelinci dan tupai untuk berlari. Mereka berlari cepat hingga ke tepi hutan. Kelinci dan tupai berterima kasih kepada Sigung. Mereka sadar bahwa Sigung adalah hewan yang baik hati. Sejak saat itu mereka bertiga menjadi sahabat baik. Nah, seperti itu dongengnya ya adik-adik. Jadi, kita itu tidak boleh meremehkan teman kita. Meskipun teman kita mempunyai kekurangan. Bisa jadi kekurangan itu sebenarnya adalah kelebihan daripada teman kita. Seperti Sigung tadi. Ternyata Sigung mampu menyelamatkan teman-temannya dari terkaman harimau. Jadilah, contohlah sifat seperti Sigung yang ikhlas membantu meskipun teman-temannya awalnya tidak menyukainya karena kekurangan dirinya. Kita lanjutkan halaman 77. Kita kembali kepada soal latihan.
Setelah mendengarkan dongeng tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa kebaikan yang dilakukan si Gung? Temukan jawabannya pada cerita dongeng tersebut. Nomor 2. Bagaimana cara si Gung menolong kelinci dan tupai? Nomor 3. Apa sikap yang dapat kamu tiru dari si Gung? Bagaimana tanggapanmu terhadap perilaku si Gung? Jelaskan, berikan pendapat adik-adik tentang sifat dari si Gung yang baik hati. Setelah mendengarkan dongeng, kita lanjutkan pelajaran matematika halaman 78. Menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Uang dapat digunakan untuk membeli barang. Harga keseluruhan barang harus lebih kecil atau sama dengan jumlah uang yang kamu miliki. Perhatikan harga barang-barang berikut. Ada penghapus, ada buku gambar, ada pensil, dan ada penggaris segitiga. Harganya tertera pada gambar tersebut. Uang yang tersedia adalah 2 lembar uang 2.000. Berarti jumlahnya 4.000. 2 lembar 2.000 rupiah. Jika dijumlahkan 2.000 ditambah 2.000 sama dengan 4.000 rupiah. Barang yang dapat dibeli dengan nilai uang 4.000 adalah, kita buatkan daftar barangnya. Ada berapa benda? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 benda atau barang. Tuliskan 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Ada penghapus, buku gambar, pensil warna, penggaris segitiga. Kemudian ditambah 1 kotak lagi, yaitu jumlah harga barang. Oke. Kemudian ketika kita ingin membeli dengan uang nilai 4.000 rupiah, yang mana saja yang bisa dibeli? Yaitu penghapus, harganya 1.000. Pensil warna harganya 2.500. Ketika dijumlahkan 1.000 ditambah 2.500, itu hasilnya dengan 3.500. Jadi uang yang dimiliki masih mencukupi, bahkan sisa 4.000 dikurang 3.500, sisanya adalah 500 rupiah. Maka mencukupi. Bahkan sisa 500 rupiah. Kemudian apalagi yang bisa dibeli dengan nilai 4.000 rupiah? Buku gambar 2.000 rupiah. Kemudian penggaris segitiga 1.500 rupiah. Jika ditotalkan menjadi 3.500 rupiah. Sementara uang yang dimiliki adalah 4.000. Yang harus dibelanjakan itu di bawah 4.000 atau sama dengan jumlah yang kamu miliki. Tidak boleh lebih. Jika lebih maka uangnya akan kurang. Tidak cukup. Jadi ketika dijumlahkan menjadi 3.500. Apalagi yang bisa dibelanjakan dengan uang 4.000 rupiah? Ada pensil warna 2.500 ditambah dengan segitiga, penggaris segitiga 2.500 ditambah 1.500, itu adalah 4.000. Hasilnya adalah 4.000. Sementara uang yang kita miliki adalah 4.000. Jadi pas, uangnya pas. Tidak kurang, tidak sisa. Uangnya
mencukupi. Paham ya adik-adik semuanya? Sangat mudah. Kemudian ada soal latihan di halaman 79. Perhatikan daftar mainan berikut. Ada layang-layang, mobilan, yoyo, kelereng. Daftar harganya terdapat pada gambar yang di bawahnya. Kemudian soalnya apa saja? Dedi mempunyai uang 5.000. Dedi mempunyai uang 5.000. Nomor 1, mainan apa saja yang dapat dibeli Dedi dengan uang 5.000 rupiah? Tuliskan kemungkinannya dalam tabel. Tuliskan seperti tabel berikut yang ada di halaman 78. Dengan menggunakan uang milik Dedi nilainya 5.000 rupiah. Nomor 2, cukupkah uang Dedi jika ia ingin membeli mobil-mobilan dan yoyo? Mobil-mobilannya berapa harganya? 5.000. Sementara yoyo 3.500. Ketika dijumlahkan, maka akan melebihi dari uang yang dimiliki Dedi. Apakah menurut adik-adik mencukupi? Tuliskan jawabannya di buku paket. Kemudian nomor 3. Jika Dedi ingin membeli 3 mainan yang berbeda, mainan apa saja yang dapat dibeli Dedi dengan uang yang Dedi punya, yaitu 5.000 rupiah. Nomor 2 tadi berikan alasannya apa ya? Nomor 3, jika ingin membeli 3 mainan yang berbeda, sebutkan mainan apa saja yang dapat dibeli Dedi dengan uang 5.000 rupiah tadi. Kemudian soal yang B. Made mempunyai 2 keping uang 1.000. 2 keping uang 1.000 berarti uang logam. Uang keping 2 uang keping 1.000-an. Jika dijumlahkan menjadi 2.000. Dan selembar uang 2.000-an. 1.000 ditambah 2.000 berapa? 3.000. Berarti Made mempunyai uang 3.000. Nomor 1, mainan apa saja yang dapat dibeli Made? Tuliskan dalam tabel. Buatkan tabel seperti ini ya adik-adik. Pertama buatkan daftar barangnya, kemudian tambah 1 kolom lagi yaitu jumlah harga. Tuliskan mainan lain yang dapat dibeli Made jika hanya 1 kelereng yang dibeli. Tuliskan mainan yang lain selain kelereng jika hanya 1 kelereng yang dibeli dengan uang yang dimiliki Made. Paham ya? Jika tidak cukup, berikan kertas selembar, terus kemudian tempelkan di sebelah kanan. Di hektar ya adik-adik ya, biar supaya rapih. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Semoga adik-adik mampu memahami pelajaran pada hari ini. Amin. Tetap semangat belajar di rumah.